lebih manis saat bersama dia mengarungi waktu. Dia kekuatan hidupku, dia pengharapanku. Oh, oh, oh. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih manis saat bersama dia mengarungi waktu. Dia kekuatan hidupku, dia pengharapanku. Ku jalani hidup dalam mujizatnya, melewati lembah dan gunung yang tinggi. Dia ada bersamaku, tak pernah tinggalkanku. Bersamamu Tuhan, ini kisah hidupku, ini kisahku bersama Tuhan. Hey, halo. Halo Shell. Shalom. Sheila sekarang berdua nih ya. Coba dikenalin dulu nih Bernard. Halo Bernard. Teman-teman. Halo bro. Halo bro. Akhirnya nih ya setelah penantian sekian lama, akhirnya nggak sendiri lagi. Nah, Bernard akan menemani bersama-sama dengan aku untuk membawakan acara ini. Halo saudara, saya Bernard. Saya akan menemani Sheila pada episode kali ini. Ya, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, kita harus sapa dulu pemirsa yang ada di rumah ya teman-teman. Halo, shalom pemirsa. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya, orang-orang yang terpanggil dalam rencananya. Dan kami semua rindu untuk membagikan kisah-kisah inspiratif mengenai orang-orang yang berjalan bersama Tuhan dalam Kisahku Bersama Tuhan. Ya, Bernard, kalau kita lihat dari settingan Kisahku Bersama Tuhan kali ini berbeda ya dari yang sebelumnya ya. Kira-kira ada apa ini? Sekali Sheila, karena seperti yang kita lihat sekarang ini ada motor, ada mobil. Memang kesaksian kali ini tidak jauh-jauh dari atribut-atribut ini. Oke, tunggu. Ini berkaitan sama kecelakaan nih. Ya, betul sekali Sheila. Karena mengalami kecelakaan memang sangat tidak menyenangkan sekali. Iya. Ya, demikian juga dengan narasumber kita kali ini. Namun Tuhan, melalui peristiwa ini Tuhan mempunyai cara yang unik bagi setiap anak-anaknya. Kebetulan Sheila, narasumber kita kali ini merupakan salah satu kru kamera dari acara ini. Oh, siapa dia? Mau tahu? Iya. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Nama saya Agin. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 22 September 1989. Saya adalah anak sulung dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Alex Nartawijaya dan Ibu Nani Nartawijaya. Saya adalah seorang full-timer dari sebuah gereja di Tangerang, yaitu bekerja dalam bidang media. Selain itu, saya juga memiliki hobi dalam bermain musik, yaitu bermain drum. Dan saya juga terlibat dalam pelayanan sebagai seorang ketua youth atau ketua pemuda di sebuah gereja di Citra Raya. Ya, nah Sheila, setelah kita menyaksikan tayangan mengenai Agintoro tadi, langsung aja nih kita panggil narasumber kita kali ini, yaitu Agintoro dan Tante Nani. Halo, shalom Tante. Halo, shalom Kakak. Shalom Tante. Shalom juga Agin. Shalom. Silakan duduk. Halo, shalom. Silakan duduk Tante. Wah, luar biasa sekali. Apa kabarnya nih Tante dan juga Agin? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Ya, semuanya pengen tahu nih, ceritanya apa yang Agintoro pernah alami? Bisa diceritakan kepada pemirsa semua? Ya, waktu itu saya mengalami kecelakaan sepeda motor. Jadi, kejadiannya saya waktu itu sedang merencanakan untuk melakukan aktivitas di malam tahun baru bersama teman-teman saya. Oke. Waktu itu saya masih duduk di bangku SMA kelas 1. Jadi Berarti kira-kira kapan itu? ya di sore hari. Jadi sore hari tanggal 26 Desember 2004. Jadi saya sedang merencanakan bareng teman-teman saya. Terus di tengah obrolan kami gitu. Saya permisi sama teman saya. Gue isi bensin dulu ya gitu. Akhirnya saya pergi bawa motor saya waktu itu isi bensin. Nah, pas saya berangkat ya saya masih ingat. Berangkatnya saya masih ingat, saya bawa motor, waktu itu saya mengarah ke pom bensin. Tapi arah pulang ya saya udah nggak ingat. Nah, arah pulang itu di mana saya terjadi kecelakaan. Oh, seperti itu. Jadi untuk kecelakaannya waktu itu seperti apa? Nah, waktu itu saya amnesia, jadi saya nggak ingat. Iya, jadi
menurut cerita orang sih, menurut cerita orang. Jadi saya sedang menyalip sebuah mobil gitu. Lalu mobil Oke. itu dari tengah langsung potong jalan saya. Jadi saya nabrak mobil itu. Itu tempat Agintoro dan teman-teman berkumpul, jaraknya sampai pom bensin itu berapa jauh kira-kira? Kira-kira sekitar 1-2 kilo. Oh, oke. Lalu Tante setelah Tante mendengar kabar itu, Tante dengar dari siapa nih Tante? Kabar pertama? Dari teman Agin. Oh, dari teman. Iya. Setelah mendengar gimana Tante? Reaksi Tante? Iya, sangat kaget ya karena kita memiliki anak yang kecelakaan ya kita sangat syok sekali gitu. Jadi langsung saya tanya, ini dibawa kemana, dirawat di mana katanya. Itu sama security katanya Agin dibawa ke sebuah klinik katanya di daerah situ, daerah Gading Serpong. Di klinik juga nggak bisa nanganin ya, cuman sementara aja gitu, darurat gitu ya. Kemudian dia dibawa ke dekat rumah sakit dekat Islamik di situ. Ya, kemudian ya saya ke sana. Tapi Tante waktu mendengar kabar itu, yang dikatakan oleh teman Agin, seperti apa kondisi Agin saat itu? Katanya Agin kecelakaan, tapi kalau ngelihat kondisinya kan saya belum tahu keadaannya seperti apa. Cuman saya tanya keadaannya dia parah enggak gitu. Saya tanya seperti itu. Ya pokoknya Tante lihat sendiri katanya, kata dia seperti itu. Jadi saya berkemas cepat-cepat saya langsung ke rumah sakit. Tapi dalam perjalanan Tante menuju ke rumah sakit, apa yang Tante pikirkan dan mungkin Tante berpikir bahwa wah ini mungkin Agin udah lewat nih kayaknya, udah nggak bisa terselamatkan atau gimana Tante? Ya sebenarnya kalau kepikiran sih udah, perasaan itu udah bercampur aduk ya, antara khawatir dan kepikiran anak nih seperti apa kondisinya gitu. Seperti kita akan lanjutkan perbincangan kita yang sangat menarik ini, jadi tetap dalam Kisahku Bersama Tuhan. Ini kisahku bersama Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi dalam acara yang memberkati kita semua. Kali ini saya ingin menyampaikan janji Tuhan dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, Tuhan sanggup melakukan, bukan hanya sebatas yang kita duga, tapi dikatakan jauh. Bahasa Inggris katakan exceeding abundantly, bahkan melampaui kelimpahan. Sudah melimpah, masih jauh lebih melampaui semua itu. Itulah yang akan Tuhan kerjakan. Tapi saudara, kita tidak bisa hanya dengan berdiam diri begitu saja untuk menerima janji-janji Tuhan ini. Saudara dan saya harus meraih apa yang menjadi hak saudara dalam Kristus. Asal saudara dan saya hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Tuhan akan memberikan hal-hal yang gak masuk akal. Saudara berpikir, saudara perlunya 10, Tuhan akan kasih 1000. Saudara mungkin perlunya 100, Tuhan kasih 10.000, bahkan lebih. Itulah yang disebut jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Puji Tuhan, ini tahun yang luar biasa. Sebab itu jangan Anda membiarkan dirimu ditipu oleh iblis, oleh dunia. Percayalah apa yang Tuhan sediakan melimpah. Tuhan memberkati luar biasa. Amin. Ini kisahku bersama Tuhan. Iya pemirsa, masih dalam Kisahku Bersama Tuhan, dan di segmen sebelumnya kita tadi sudah berbincang-bincang dengan Agin dan juga Tante Nani mengenai Agin mengalami kecelakaan sepeda motor yang cukup parah, boleh dikatakan cukup parah ya. Dan kemudian tadi Tante bilang bahwa Tante menerima telepon dari temannya Agin, bahwa Agin dibawa ke rumah sakit. Kemudian Tante pasti segera bergegas ke rumah sakit, dan begitu sampai di sana, Tante melihat kondisi Agin seperti apa, Tante? Ngelihat kondisi Agin itu sudah sangat parah, sudah tergeletak, sudah kejang-kejang, pendarahan di bagian kepala. Kejang-kejang karena apa, Tante? Kejang karena benturan di bagian kepalanya. Ya,
Jadi tangannya juga sudah lepas dari ininya. Tapi Oke. sekarang masih bisa digerakkan kan? Tangannya, iya. Pada saat itu ya Tante sebagai seorang ibu, gimana perasaan Tante sendiri melihat anaknya mengalami seperti itu? Ya, sangat syok sekali dan perasaan campur aduk antara berpikiran kita tuh ya manusiawi, kita takut kehilangan anak seperti itu. Jadi sudah apalagi harapan kita selain mencari Tuhan. Ya saya tidak ngobrol dulu dengan dokter atau suster. Ya saya tarik ipar saya ajak berdoa. Saya sujud di bawah tempat Agin dirawat saat itu di UGD. Saya nggak pedulikan orang, yang banyak orang nggak percaya di situ. Pokoknya saya duduk, saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong pulihkan anak saya. Itu aja. Kemudian di rumah sakit itu Agin segera ditindaklanjuti, Tante. Iya, di rumah sakit itu tadinya mau di-scan, cuman nggak bisa karena Agin kan kejang terus, ngamuk terus sampai tangannya diikat ke sisi ranjang. Dan kemudian karena nggak bisa di-scan, suster bilang kondisinya sudah sangat parah dan tidak ada harapan. Jadi kemudian nggak lama papahnya dari tempat kerja datang minta rujukan ke rumah sakit di dekat Lipo. Oke. Dan pada saat sampai ke rumah sakit di daerah Lipo itu, apa yang tindakan dokter untuk menangani Agin? Ya di situ langsung dimasukin ke UGD juga, di situ dimasukkan. Kemudian datang dokter jaga waktu itu, ya dokter spesialis bedahnya sedang keluar. Jadi tetap anak saya mohon ditangani dengan baik. Cuman Bu, katanya dokternya nggak ada ini, dokternya sedang keluar negeri, katanya seperti itu. Ya kemudian dia telepon ada dokter pengganti, seperti itu. Ya saya berharap sama Tuhan saja, apapun yang bisa dilakukan saat itu dilakukan. Ya kemudian di scan di sana, bahwa didapati pendarahan di otak bagian belakang. Itu kalau kita tahu ya, Shell, pendarahan di otak itu memang Iya. parah ya, memang Sangat bisa parah. sampai meninggal dunia mungkin ya. Iya. Oke. Dan apa sih Tante yang dikatakan dokter kemungkinan terburuk yang Agin alami setelah melihat hasil dari Iya. scan-nya bahwa ada pendarahan di otak? Iya, kemungkinan kata dokter dia akan mengalami amnesia. Oh, amnesia. Oke, puji Tuhan sekali ya. Kalau kita ngomong-ngomong masalah amnesia, kita lihat saat ini Agin bisa sembuh seperti ini. Luar biasa. Itu memang mujizat Itu Tuhan. mujizat Iya. dari Mujizat Tuhan. Tuhan. Lalu kemudian Tante dengar-dengar waktu itu posisi Tante dan papanya Agin itu sedang berpisah ya Tante? Iya, karena kondisi tempat kerja kami kan di sana tempatnya kecil ya, tidak bisa menampung untuk satu keluarga. Jadi saya dan kedua anak saya yang lain tinggal sama mama saya, dan Agin tinggal sama papanya di tempat kerjanya. Oh gitu. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu permasalahan dalam keluarga juga ya Tante, yang mungkin Iya, sedikit. tidak bisa Tante ceritakan di sini. Tapi lewat peristiwa kecelakaan Agin ini, Om juga datang dan juga bersama-sama dengan Tante. Iya. Ya biasanya kita jarang ngobrol ya karena dia sibuk bekerja, ya saya sibuk mengurus anak-anak. Jadi ketika itu keluarga juga menyarankan ayo berdoa, bersama-sama berdoa. Anak ini sudah dimasukkan ke ruang operasi dan kami berdoa bersama-sama, bergandengan tangan. Akhirnya untuk kejadian yang langka ya Tante ya, bahwa Iya. Tante dan Om akhirnya karena Agin kecelakaan bisa sama-sama berkumpul untuk berdoa. Iya. Sebenarnya kita mau tahu lebih lanjut nih ceritanya bagaimana Agin dipulihkan dan bagaimana kelanjutan dari pemulihan seutuh yang dialami oleh keluarga Agin ini. Namun pemirsa, kita akan sama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di
kembali lagi bersama kami di Kisahku Bersama Tuhan. Kembali lagi kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita, yaitu Tante Nani dan Agin. Ya, tadi seperti perbincangan kita sebelumnya, pemirsa, mungkin ada pemirsa yang baru bergabung bersama kami, bahwa Agin mengalami kecelakaan sepeda motor dan kondisinya cukup parah sehingga harus dioperasi pada otaknya. Ya. Tadi Tante sempat mengatakan bahwa Agin sempat menjalani operasi ya? Iya, betul. Itu pasca operasi, Agin berapa lama dia sadar diri? Iya, masuk ruang operasi, di operasi 3 jam, kemudian untuk dia pemulihan masuk ICU itu 10 jam, kemudian dia sudah sadar dan memanggil papa mama. Iya, jadi waktu itu sebenarnya saya selama 3 hari mengalami amnesia. Setelah sadar, bilang papa mama itu? Iya, jadi 3 hari saya mengalami amnesia. Jadi yang saya ingat, jadi waktu pagi itu sekitar jam 3, saya tiba-tiba kok lihat tangan saya udah ada selangnya gitu. Udah ada selang di mana-mana, terus udah ada gipsum, tanda tangannya banyak pula gitu kan. Jadi saya nggak sadar, kira gatel gitu. Saya cabut-cabutin itu selangnya. Cabut-cabutin? Iya, saya cabut semua. Aduh, nggak betah gitu. Ini di mana gitu, saya nggak tahu. Sama sekali nggak inget siapa yang tanda tangan di Nggak tahu perbannya? siapa yang datang, siapa yang jenguk siapa, saya nggak tahu sama sekali. Jadi 3 hari itu yang saya ingat, 3 hari setelah itu. Lalu bagaimana setelah itu kondisi Agin, Tante? Ketika dia selang itu dia cabutin, itu yang jaga papanya. Saya jam 2 itu sedang berdoa di kapel doa. Di rumah sakit itu ada satu ruang untuk berdoa. Dan sebelum dia cabut-cabut juga sorenya dia sudah amnesia. Saya dikatakan ini, suster jangan tinggalin saya, katanya, padahal mamanya. Padahal mamanya sendiri. Iya. Saya langsung telepon, saya panik, "Pak, ini anak amnesia." Saya bilang, "Ini udah ngeblank." Saya bilang, "Coba gantiin saya, temenin." Saya bilang, "Saya doa dulu di kapel." Saya bilang, itu jam 2 pagi saya doa. Ketika saya balik, sekitar jam 3:30 itu anak saya sudah ada di kamar mandi sendiri. Jadi dia mau buang air kecil, jadi selangnya semua dicabutin sampai di kasur itu berdarah semua. Wah. Itulah kejadian yang bikin saya benar-benar shock gitu. Saya kepikiran anak saya ini nggak bisa pulih. Tapi saya terus berharap sama Tuhan, Tuhan ini nggak mungkin seperti ini. Saya bilang pasti anak saya sembuh. Saya bilang saya minta mohon sama Tuhan dipulihkan sesempurna mungkin. Itu seperti memaksa Tuhan ya, tapi saya beriman pasti anak saya sembuh. Pada saat itu sendiri, Agin merasa, sekarang saya sembuh, saya sadar diri. Itu merasakan jamahan Tuhan lebih lagi gak pada saat itu? Agin merasakannya seperti apa? Jadi sebenarnya yang pertama kali saya rasakan itu, saya ingat, oh ternyata sebelum saya kecelakaan, saya udah banyak salah sama Tuhan. Gitu. Akhirnya Tuhan bawa hal seperti ini, yaitu untuk memulihkan keluarga saya, yang terutama memulihkan hidup saya. Justru dengan kejadian seperti itu, dengan saya berakhir di rumah sakit, apa yang Tuhan taruh gitu dalam hidup saya waktu itu, saya cuma bisa mengucap syukur sama Tuhan. Kejadian waktu itu saya terbangun dalam keadaan seperti itu, saya merasa saya ini udah banyak menyusahkan orang tua di situ. Jadi saya banyak minta ampun sama Tuhan. Seperti merasakan titik balik dalam kehidupan, seperti itu. Iya. Seperti titik balik, itu titik balik pertobatan saya. Jadi awal pertobatan saya dimulai dari saya kecelakaan waktu itu. Oke. Tapi setelah sadar, pasti kondisinya belum pulih total kan, Tante? Iya, 11 hari dirawat di rumah sakit. 11 hari baru kemudian Pulang. diizinkan untuk pulang. Masih pemulihan di rumah. Tapi berangsur-angsur mulai sembuh ya, Tante ya? Iya, mulai sembuh dan tambah pintar. Tambah pintar. Emang seperti apa tadinya? Emang tadinya boleh diceritain nih, Tante? Ya jadi dulu saya itu anaknya nakal, jadi saya itu kelihatan anaknya sih. nakal, bandel banget, sempat nggak naik juga 1 tahun, jadi sempat nggak naik. Cuman ya puji Tuhan, ini mujizat Tuhan. Setelah saya kecelakaan, malahan yang ada diberi kepintaran sama Tuhan lebih gitu. Justru malah gara-gara kecelakaan jadi pinter. Iya, seperti itu. Sekali, ya. Luar biasa sekali itu, Anita. Karena banyak talenta yang ditambahkan buat Agin. Ketika saya berdoa di sana itu
saya menyerahkan anak saya total ke hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan pakai hidup anak saya. Apapun yang terjadi saat ini saya serahkan semuanya pada Tuhan. Dan saya percaya mujizat pasti ada. Pasti terjadi buat anak saya. Amin. Dan kita lihat saat ini pemirsa bahwa Agin sudah sembuh total. Iya. Malah bukannya otaknya kenapa-napa, makin pinter ya. Iya. IP-nya juga bagus ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, terima kasih untuk Tante dan juga Agin. Dan pemirsa, dari kisah yang diberikan oleh Agin dan juga Tante, bagaimana Tuhan membawa keluarga ini melewati sebuah proses. Kalau mungkin dulu terjadi permasalahan di antara keluarga, dan juga mungkin hubungan orang tua dengan anak mungkin tidak baik, tapi lewat kecelakaan yang Agin alami, justru Tuhan punya rencana yang indah dan dahsyat dalam hidupnya. Sehingga Tuhan memulihkan tidak cuma Agin saja, tapi seluruh keluarga Tuhan benar-benar pulihkan secara sempurna. Bagi pemirsa dimanapun Anda berada, melalui program ini kami mengajak kita mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hidup kita, Amin. menjadi Tuhan dan Juru Selamat, bahkan kekasih jiwa kami. Mari kita sama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa dimanapun Anda berada. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus, kalau Tuhan menolong Tante Nani dan Agin, Tuhan juga menolong Anda semua. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Bapa. Kami orang berdosa ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Kami mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hidup kami ya Bapa. Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, bahkan kekasih jiwa kami ya Bapa, secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika kami mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kami, hidup kami dibebaskan dari segala keterikatan. Amin. Yang sakit disembuhkan, Amin. yang terbeban berat Tuhan pulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Tuhan yang kami sembah, yang telah mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, Amin. akan menyelamatkan kami semua ya Bapa, bahwa orang-orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh pengharapan yang daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua orang yang mendengar dan melihat program ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Pemirsa, kuasa Tuhan tidak hanya terbatas pada kisah Agin dan juga Tante Nani. Namun Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus juga sanggup melakukan mujizat dalam hidup Anda. Nah pemirsa, nantikan kisah-kisah inspiratif lainnya dalam Kisahku Bersama Tuhan bersama saya Sheila Siregar. Saya Bernard Permadi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah